Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajarkan atau memberitahu tentang cara menulis sesuai template yang ada di jurnal IJIT. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita akan tunjukkan tutorialnya. Yang pertama, kita masuk dulu ke menu Google. Kemudian di sini kita klik nama singkatan dari IJIT begini, IJIT Jurnal. IJIT Jurnal. Oke, IJIT Jurnal. Enter. Nah, sini ada beberapa pilihan, mulai dari IJIT yang ada di Surabaya, di Moraret. Nah, ini khusus IJIT yang kita maksud, Indonesian Journal of Islamic Thought. Klik di sini, kita akan dibawakan ke halaman ojstunasinstitute.com. Nah, ini ada beberapa jurnal, namun kita hanya fokus pada Indonesia Journal of Islamic Thought. Nah, pada tahapan ini kita sudah sampai kepada home dari atau main website dari jurnal IJIT, Indonesian Journal of Islamic Thought, yang artinya Jurnal Pemikiran Islam Indonesia. Nah, untuk menulis jurnal itu pada umumnya ya, khususnya di Indonesia, paling ideal itu adalah menulis sesuai template. Apa itu template? Template adalah panduan atau sebuah instruksi di mana draft naskah itu ditulis sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, khusus untuk IJIT, template itu ada di bagian kanan bawah. Nah, ini dia template. Nah, template atau artikel template, klik di sini. Setelah klik di sini, maka kita akan dibawa menuju eh, template IJIT yang berformat Word ya. Untuk memudahkan penulis, ini di-download saja file, kemudian di sini ada keterangan download. Download versi Microsoft Word. Nah, setelah di-download, maka baru dimulai untuk penulisan. Nah, ini saya download saja. Saya akan memberi contoh sesuai dengan format yang dipinta, yaitu Microsoft Word. Saya buka dulu Microsoft Word-nya supaya bisa untuk di ini kan. Ya, saya share ulang versi Microsoft Word-nya. Nah, oke, kita sudah masuk kepada eh, Microsoft Word atau Word yang sudah kita download tadi. Ini adalah template jurnal berformat Word yang artinya bagi penulis ya jangan repot-repot menulis di lembar baru, tapi gunakan aja lembar yang ini dan edit-edit saja tulisan ini sesuai dengan tulisan yang ingin dibuat. Nah, di sini dikatakan format judul adalah Cambria 14 bold. Di sini sudah Cambria, sudah 14 dan sudah bold. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyesuaikan lagi, hanya kita menulis di sini. Bisa juga di copy paste dari halaman lain, tapi jangan lupa nanti formatnya disesuaikan kembali dengan ini. Nah, pada bagian judul di sini dikatakan judul tidak lebih dari 15 karakter. Judul jangan kaku seperti karya ilmiah, dibuat sesimpel mungkin namun menarik. Nah, jadi berbeda judul yang ada pada jurnal sama judul yang ada pada makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Jadi judul jurnal itu disukai yang semi populer. Nah, jadi misalnya ada judul gini, eh, Pemikiran Ulama Dayah di Aceh, Studi Kajian Fenomenologis. Nah, itu eh kaku. Ya. Jadi pihak jurnal tuh inginnya yang semi kaku, semi populer. Misalnya kita buat di sini kita ganti judulnya dengan eh misalnya nasionalisme nasionalisme
nasionalisme Islam menurut Soekarno. Nah, boleh kalau mau ada judul kecil misalnya, judul kecil dibuat ya nasionalisme Islam menurut Soekarno. Suatu suatu kontradiksi misalnya. Nah, judul-judul seperti ini ya. Kemudian di sini ada penulis. Langsung saja di sini diedit. Misalnya nama penulisnya adalah Andi Kirana. Nah, dah afiliasinya dari mana misalnya? Oh, dari IAIN Langsa. Langsung saja begini. Email rekomendasinya apa? Email rekomendasinya misalnya ya buat saja misalnya Andi Kirana @gmail.com dan ini harus email yang aktif ya. Nah, untuk yang selanjutnya kalau ada nama kedua sesuaikan saja. Kalau tidak ada ya gini aja dihapus. Oke, seperti itu. Nah, abstrak. Abstrak di sini ada abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Ya, jadi kalau kira-kira memulai tulisan dari yang Indonesia dulu, ya. Abstrak itu jangan bertele-tele di sini. Langsung saja menyebutkan masalah yang mendeskripsikan kesenjangan antara idealitas seharusnya dengan realitas yang terjadi pada penelitian. Artinya begini, masalah itu hadir karena ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya. Itu jadi masalah. Sebagai contoh, seharusnya orang kalau sakit berobat ke dokter. Tapi dalam kejadian di lapangan, orang di desa A misalnya ketika sakit berobat ke dukun. Nah, berarti itu sudah jadi masalah. Ya, itu kesenjangan namanya. Misalnya lagi, seharusnya manusia yang hidup yang meninggal itu dia masuk ke alam kubur misalnya. Namun menurut pemikiran siapa misalnya begitu orang yang mati itu dia dipindahkan ke alam nirwana misal atau dipindahkan atau mengalami proses yang lain. Nah, itu kan berarti terjadi masalah dari hal-hal yang sebenarnya atau hal-hal yang dipahami oleh khalayak ramai. Ya, jadi kesenjangan itu begitu. Misalnya kita lihat nasionalisme Islam menurut Soekarno ya, kita bisa buat begini. Pada bagian ini kita buat. Pada bagian ini. Pada bagian ini disuruh tulis kesenjangan. Kita buat begini misalnya. Seharusnya, nah, seharusnya nasionalisme, nasionalisme itu sangat penting bagi Islam dan negara. Nah, ini seharusnya. Namun, nah, gagasan Soekarno, gagasan Soekarno dinilai terlalu condong ke negara. Nah, ini bisa saja ini contoh. Seharusnya nasionalis itu sangat penting bagi Islam dan negara, namun gagasan Soekarno dinilai terlalu condong ke negara. Padahal, nah, Indonesia adalah negara, Indonesia adalah negara, negara Muslim terbesar, terbesar di dunia. Nah, ini sudah jadi. Kemudian bagian yang menyebutkan gap novelty, nah, ini disebutkan saja kira-kira novelty atau sesuatu yang belum pernah ada dari tulisan kita ya dari yang lain itu apa. Nah, kita jelaskan di sini. Semua literatur berbicara tentang pemikiran Soekarno secara nasionalis. Belum ada kajian yang khusus membahas tentang konsep Islam Soekarno. Bahkan
Identitas keislaman Soekarno kelak dipertanyakan oleh segelintir pihak. Nah, ini menjadi novelty yang ingin kita jabarkan dalam tulisan kita bahwasanya berdasarkan hasil penelitian kita misalnya gitu menunjukkan bahwasanya Soekarno itu ternyata seorang muslim yang kentara muslimnya begitu. Ya. Nah, setelah dijabarkan itu maka kita lanjut kepada diikuti dengan metode. Ya, ini disuruh di sini buat metode penelitian secara singkat. Maka kita tuliskan di sini. Nah, ini kita warnakan dulu warna kuning. Kemudian kita akan tuliskan metode, ya, metode dari eh tulis saja di sini eh, artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka, misalnya kalau kajiannya pustaka. Kalau lapangan ya tulis tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan, soalnya di sini adalah metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Nah, ini metodenya. Kita buat warna yang lain. Buat aja hijau. Oke, setelah selesai metode, kita bisa membuat hasil. Nah, hasil penelitian menemukan bahwa ternyata, nah, kita bisa juga langsung hasil penelitian menemukan bahwa Soekarno adalah sosok yang sangat peduli dengan nilai keislaman tanah air. Nah, karena seluruh, namun karena Indonesia adalah bangsa yang heterogen, maka negara kesatuan adalah format yang lebih bijak dan mengayomi semua agama di Indonesia. Nah, ini hasil kesimpulan penelitian bahwasanya dari masalah di atas, kenapa Soekarno terlihat condong dengan negara kesatuan bukan negara Islam? Karena mempertimbangkan persentase dari pihak-pihak yang non-Muslim gitu. Jadi kayaknya yang lebih ideal itu negara kesatuan yang artinya apa? Adalah sebuah negara di mana semua agama itu saling bersatu satu sama lain atas nama Indonesia. Nah, kira-kira membuat abstrak itu begini. Abstrak nggak perlu banyak-banyak. Yang penting syarat dan kriterianya itu pas. Bagian-bagian format yang ada itu sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kata kunci. Nah, kata kunci di sini itu ada 3 sampai 5 kata. Jangan salah dalam memahami kata kunci. Kata kunci itu kira-kira adalah kata-kata yang paling banyak disebutkan di dalam apa? Di dalam jurnal kita. Misalnya di sini nasionalisme Islam menurut Soekarno, suatu kontradiksi misalnya. Kayaknya yang akan paling banyak disebut pertama ya Soekarno. Nah, Soekarno itu paling banyak. Apalagi misalnya Indonesia. Nah, apalagi misalnya Islam. Nah, jadi nggak harus kata kunci itu adalah yang ada di judul, tidak. Tapi yang kira-kira paling banyak disebutkan. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan. Jadi pendahuluan ini kita taruh kursor kita di sini, kita delete aja begini. Masuk kita ke pendahuluan. Apa tujuan penelitian? Ya, disebutkan di sini dinarasikan. Mengapa melakukan penelitian ini? Yaitu tujuan dari penelitian, mengapa melakukan penelitian ini itu adalah tujuan di dunia penelitian, bukan
tujuan dari misalnya ini tugas dari dosen. Apa tujuan dari penelitian ini? Adalah supaya mendapat nilai A. Itu salah walaupun itu faktanya. Tapi yang dimaksud pada pendahuluan di sini adalah apa tujuan dari penelitian ini? Artinya kira-kira kita itu menulis tentang Soekarno tujuannya untuk apa? Kemudian mengapa Anda melakukan penelitian ini? Ya, kira-kira dilakukan karena alasan apa gitu. Misal, penelitian ini dilakukan atas dasar eh, keresahan akademik bagi penulis ketika sosok Soekarno itu dipertanyakan nilai-nilai keislamannya dan banyak yang mengkategorikan bahwasannya Soekarno ini komunis, Soekarno ini anti-antinya Cina misalnya. Nah itu jelaskan saja. Mengapa ini dilakukan ya? Ini dilakukan untuk mendesain atau mengklarifikasikan atau mendudukkan sebenarnya apa alasan dari Soekarno membentuk negara kesatuan begitu. Kenapa tidak negara Islam ya? Kemudian di sini ada penelitian yang Anda rencanakan untuk dilakukan state of the art. Jadi state of the art ini bahasa lainnya itu di mana posisi penelitian ini? Nah, ini harus melihat referensi yang lain. Jangan-jangan nasionalisme Islam menurut Soekarno itu sudah banyak yang tulis. Nah, walaupun sudah banyak yang tulis, kita harus menunjukkan posisi berbeda dari punya kita. Ya, misalnya begini. eh, saya melihat bahwasanya sebelum Soekarno menentukan Indonesia adalah sebagai negara kesatuan, lebih dahulu Soekarno meminta kepada tim panitia 9 kah atau tim panitia apa pada masa itu untuk merumuskan konsep negara yang mana konsep negara itu berazaskan Islam atau apa itu sudah diserahkan kepada tim panitia, tapi panitia pada begaduh kabarnya. Artinya apa? Panitia pada masa itu yang terdiri dari kalangan Muslim dan non-Muslim saling ribut ingin membawa identitasnya masing-masing. Kalangan-kalangan Islam pembaharu misalnya atau Islam tradisional ingin sila pertama itu misalnya eh, condong kepada keislaman. Sementara yang non-Muslim itu ingin yang agama mereka juga. Jadi tidak ada titik temu sampai berhari-hari. Sehingga Soekarno menilai nggak mungkin ini berjalan seperti ini terus. Yang pada akhirnya dia menggagas bahwasanya konsep Pancasila itu nasionalis. Bisa diterima semua kalangan. Jadi kita harus paham sejarah. Jangan kita mengklaim, wah ini Soekarno kafir ini. Wah tidak. Kegentingan atau kepentingan pada masa itu membuat Pancasila itu harus seperti sekarang. Ya, harus seperti sekarang. Kenapa ya? Karena Indonesia ini multikultural. Anak Indonesia ini berbeda-beda suku. Oke, itu kok udah masuk kita ke pembelajaran Pancasila ya. Kita lanjut. Nah, pendahuluan sebaiknya bisa 1 lembar full, ya itu minimal, dan 3 lembar maksimal. Sistem pengutipan menggunakan format footnote atau Chicago Manual Style 17 TH Edition. Ini yang sudah paham memakai Mandeli atau Zotero. Kalau nggak paham ya, lihat aja caranya di sini. Nah, ini. Ini adalah nama penulis. Nah, ini nama penulis. Yang ini diapit oleh titik dua adalah judul judul jurnalnya. Yang ini dimiringkan sampai Islam sini adalah ini. Oh, yang ini adalah nama jurnalnya. Ini nama jurnal ini. Nah, ini nih. Ini nama jurnal dan 4 nomor 71 ini adalah tahun tahun dan tanggal dari jurnalnya. Ini dari sini nih sampai jumlah halamannya nih. Nah, ini tahun dari jurnalnya dan HTTP ini adalah doi. Jadi jurnal itu punya doi. Coba kalian buka di website jurnal mereka itu biasanya ada doi. Doi itu ditaruh di sini. Tapi kalau pakai aplikasi Mandeli atau Zotero, nah ini kita langsung masuk secara sendiri. Nanti kita kirimkan atau kita buatkan video tutorial mempelajari Mandeli atau Zotero. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tinjauan pustaka.
Ya, tinjauan pustaka di sini adalah di sini bagian ini masuk pada bagian pendahuluan, khususnya setelah latar belakang. Tinjauan pustaka menjelaskan beberapa karya lain yang dekat dengan judul penulis. Kemudian disebutkan persamaan dan perbedaannya. Karya yang digunakan minimal 3 buah dan maksimal 7 buah. Pada akhirnya disebutkan novelty. Ya, jadi begini. Jika kita ingin membuat tinjauan pustaka, maka kita cari judul-judul yang sangat dekat dengan judul kita. Sebagai contoh, kita jelaskan di sini, kita cari di internet. Misalnya kita cari, dapatlah sebuah jurnal pemikiran nasionalisme Soekarno. Nah, sedangkan kita nasionalis Islamnya, kita jabarkan di sini. Nah, kita jabarkan. Nah, di sini kita buat misalnya begini. Eh, Yudi Andrika misalnya. Dalam jurnalnya yang berjudul titik dua, eh, konsep nasionalisme Soekarno di Indonesia misalnya. Nah, kita buat kita buat koma. Nah, kita jelaskan di sini telah kita puji dulu. Telah. Ini khusus untuk judul kita miringkan. Di sini kita miringkan. Yudi Andrika dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Nasionalisme Soekarno di Indonesia telah mendeskripsikan dengan sangat baik dan terukur. Nah, gitu kita jelaskan bagaimana konsep Soekarno menjadi pijakan awal dalam sistem kedaulatan bangsa ini. Nah, ini narasi-narasi umum atau setelah kita baca, kita temukan narasinya seperti ini. Nah, kita sebutkan kemudian kesamaannya. Eh, artikel artikel Yudi, saya bilang, memiliki kesamaan dengan apa yang penulis kaji dalam konteks nasionalisme. Nah, ini kan sama nih. Oke, ini memiliki kesamaan. Namun, saya jelaskan baru perbedaannya. Yudi, Yudi tidak menjabarkan konsep Islam dari nasionalisme Soekarno. Nah, saya jelaskan. Sementara penulis menggagas konsep Islam meskipun masih kontradiksi. Nah, ini jadi satu. Nah, nanti dibuat footnote-nya di sini. Dibuat footnote. Nah, sini footnote dari mana ya? Footnote dari ini nih. Nah, footnote dari Yundi Andrika ini. Tulis di sini misalnya, ini judulnya. Nah, tulis namanya Yundi Andrika, koma. Nah, ini miring. Nah, ini miring. Kemudian sebutkan, sebutkan nama jurnalnya. Oh, ini enggak miring ya. Sebutkan nama jurnalnya. Misalnya nama jurnalnya Al-Kalam, misalnya. Al-Kalam. Jurnal Al-Kalam. Kemudian volume 4 nomor 2 tahun 2022, koma, titik 2 halaman 100, koma, ketik HTTP-nya. Nah, misalnya ada doinya atau kopi doinya dari mana begitu. Nah, doi.org garis miring Al-Kalam garis miring. Nah, ini bisa dikopi dari mana? Dari website yang menunjukkan doi tulisan. Nah, ini sudah jadi cara menulis footnote manual. Tapi alangkah baiknya kalau nanti footnote-nya ditulis secara aplikasi. Nah, ini udah siap.
Nah ini minimal katanya kan 3, maksimal tadi katanya kan 7. Kita buat 2 lagi. Misalnya Doni Ameli dalam buku misalnya di bukunya yang berjudul Mengenal Islam Soekarno misalnya. Ini buat apa? Saya jelaskan lagi begini. Doni Ameli dalam bukunya yang berjudul Mengenal Islam Soekarno. Kita puji dulu buku ini. Nah, telah menarasikan dengan sangat mengesankan. Nah, ini puji-puji dulu. Betapa bahwa Islam Soekarno sangat kentara meskipun sanatnya masih diragukan segelintir pihak. Nah, begitu. Buku ini memiliki kesamaan dengan apa yang penulis kaji dalam konteks Islam Soekarno. Nah, kan sama-sama nih membahas Islam. Perbedaannya apa, baru perbedaannya jika Doni hanya fokus pada konsep Islam Soekarno, penulis lebih fokus pada konsep nasionalisme Islam. Nah, jadi beda seperti itu. Nah, nanti dibuat lagi formatnya kayak tadi, ya counter ALTF. Buatnya di sini, misalnya dibuat tadi apa Doni. Nah, lanjutkan terus seperti petunjuk sebelumnya. Nah, setelah dibuat sebanyak beberapa, misalnya ada lagi di sini, ada lagi di sini 4 atau 7 tadi katanya ya. Misalnya di sini ada lagi warnanya kita tandai. Nah, ini setelah jadi formatnya seperti di atas, baru pada bagian akhir kita jelaskan. Apa yang akan kita jelaskan? Kita jelaskan adalah novelty atau temuan. Misalnya begini, setelah melakukan tinjauan pustaka lebih jauh. Nah, dah setelah melakukan tinjauan pustaka lebih jauh, kita sebutkan belum ada satu karya pun yang penulis temukan. Nah, temukan, jangan bilang belum ada, rupanya nanti tiba-tiba ada. Setelah melakukan tinjauan pustaka lebih jauh, belum ada satu karya pun yang penulis temukan mengkaji tentang Islamisme Soekarno secara totalitas dan koherensif. Sehingga artikel ini memiliki originalitas. Nah, jadi kita menyebutkan ini ori loh. Nah, belum pernah ada yang buat. Kalaupun ada, bedanya di sini loh. Nah, itu tujuan dari tinjauan pustaka. Kemudian kita narasikan lagi, eh, memiliki originalitas. Kemudian adapun novelty-nya. Adapun novelty ini temuan atau sesuatu yang belum pernah ada. Jadi adapun novelty-nya, di sini eh, menekankan bahwasanya Soekarno itu sangat kentara nilai Islamnya. Nah, ini seandainya begitu nanti melakukan penelitian lagi. Nah, jadi menekankan bahwasanya Soekarno itu sangat kentara nilai Islamnya. Ini menurut analisa penulis misalnya belum pernah ada yang menulis ini. Ini disebut ininya ya. Jadi sampai sinilah
selesai tinjauan pustaka itu. Itu cara buat tinjauan pustaka. Oke, kita masuk kepada kajian metodologi. Nah, ini hapus kalau sudah ditulis. Itu warna-warna kalau nulis yang sebenarnya jangan dibuat. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, bagian ini masuk pada bagian pendahuluan, khususnya setelah tinjauan pustaka. Menjelaskan secara singkat jenis tulisan, pendekatan penelitian, metode tulisan, sumber primer dan sumber sekundernya. Jelaskan juga bagaimana metode pengolahan data dari data yang sifatnya mentah menjadi data penelitian yang akan dipublis. Metodologi penelitian minimal satu paragraf dan maksimal tiga paragraf. Nah, itu jelaskan saja, misalnya begini. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka. Pendekatannya kualitatif, menjelaskan secara singkat ya. Kita jelaskan lagi, metode yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Sumber primernya adalah buku-buku jurnal Soekarno atau tulisan langsung Soekarno. Sumber sekundernya apa? Adalah tulisan orang lain yang membahas Soekarno. Bagaimana metode pengolahan data? Metode pengolahan datanya diolah secara induktif atau deduktif. Eh, Penulis mengumpulkan jurnal-jurnal yang merupakan tulisan langsung Soekarno, kemudian dinarasikan dan dibandingkan dengan tulisan-tulisan orang lain. Nah, jelaskan seperti itu hingga satu paragraf atau tiga paragraf. Kita masuk ke bagian pertama pembahasan ya. Ini subjudul. Misalnya mau dibuat di sini apa? Profil. Oke, profil singkat. Profil singkat Soekarno. Jelaskan. Kalau bisa jangan 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 kopas dari internet, bahasa sendiri. Nah, kalau dari internet itu nanti cek plagiasinya kena, kita bisa digugat sama orang. Oh, bagian di sini misalnya ada, kalau ada subtema judul boleh tulis aja di sini kelahiran misalnya. Tapi kalau bisa profil jangan banyak-banyak. Paling penting adalah pemikirannya. Bagian ke sini misalnya kita buat corak Islam, corak Islam Soekarno misalnya. Begini. Kita buat lagi misalnya kalau ada lagi nanti dibuat lagi di format-format judulnya misalnya bukti bahwanya Soekarno adalah Islam yang sangat kentara, jelaskan. Nah, ini dijelaskan dengan narasi sendiri. Tiga satu format gambar atau tabel. Sebaiknya ada tabel atau ada gambar karena itu akan menambah nilai sebuah jurnal. Sebutkan saja misalnya pemikiran Soekarno, bobotnya di mana, nasionalisnya tinggi, politiknya tinggi, ekosistemnya normal, tasawufnya rendah kalau ada, ya. Misalnya bagan pemikiran Islam tokoh Soekarno. Kalau enggak tabel gambar lain, bukti misalnya menemukan gambar Soekarno pernah sholat di mana, Soekarno pernah menulis kitab Islam apa misalnya. Taruh aja gambarnya gitu. Penulisan ayat atau hadis jika ada. Jadi jangan jangan bentuk foto ayat itu, tapi teks ya, tradisional Arabic 16 spasi 1. Ya, sebaiknya ayat-ayat atau hadis Arabnya tidak terlalu banyak karena bisa kena tunitin atau plagiasi. Nah, ini cara buat maknanya ya. Nah, di sini sudah dijelaskan, baca aja. Nah, ini kesimpulan. Pada bagian ini, penulis menyajikan kesimpulan singkat dari hasil penelitian dengan saran untuk peneliti lanjutnya membaca. Kesimpulan dapat menjawab poin utama makalah, tidak meniru abstrak sebagai kesimpulan. Jadi jangan sama abstrak sama kesimpulan. Penulis tidak hanya menuliskan kelemahan utama dan kebersihan pencarian yang dapat mengurangi keasahan tulisan, sehingga menimbulkan pertanyaan dari pembaca, apakah atau dengan cara apa, ya. Penelitian mungkin telah mengaruhi hasil kesimpulan, keterbatasan menentukan penelitian kritis dan interaksi dampaknya. Penulis harus memberikan jawaban atas pertanyaan. Apakah ini masalah dengan kesalahan, metode, validitas, atau sebaliknya? Tajamnya, kesimpulan hanya terdiri dari dua paragraf saja, dengan tiap paragrafnya terdiri 6 atau sampai 8 baris. Ya, jadi jelaskan di sini, dijawab. Misalnya, langsung saja di sini pada bagian ini, jangan kita jelaskan definisi lagi. Misalnya, Soekarno sejatinya, gitu. Sejatinya adalah Muslim yang tulen. Nah, misalnya begitu. Namun, demi, demi apa? Demi keutuhan NKRI, ia memposisikan diri untuk lebih
nasionalis. Jelaskan. Dan jabarkan lagi misalnya ada Bang. Bermanfaat untuk apa kesimpulannya dan sebagainya 2 paragraf saja. Kemudian kita masuk ke referensi. Referensi ini kalau menggunakan aplikasi apa style ini sudah jelas. Oh, tadi Chicago Style ya. Nah, di sini ada kejelasannya, tinggal diikutin. Ini caranya nih kalau mau buat manual. Kalau jurnal begini cara nulisnya. Buku begini, undang-undang begini, wawancara begini. Tapi ini jangan dipisah. Kalau tulisan aslinya digabung. Nggak perlu dibuat sub-sub gini, digabung. Ini cuma cara nulisnya. Oke, ketentuan tambahan. Tulisan draft di template ini tanpa merusak formasi. Jadi nulisnya di sini. Jangan nulis di lain. Nanti template-nya berubah. Jumlah kata minimal 5.000 dan maksimal 8.000 kata. Jumlah kata di mana, lihat di sini. Ya, pakai laptop. Jangan pakai HP. Kemudian jurnalis tulisan semuanya Cambria. Format sebaiknya induktif. Nah, di sini sudah selesai. Oke. Inilah penjelasan tentang cara menulis sesuai template. Sebagian jurnal biasanya kalau jurnal sudah tinggi, kalau template-nya nggak sesuai itu mereka nggak baca lagi, langsung ditolak. Jadi template adalah langkah awal untuk kita memulai pentingnya menulis jurnal ilmiah. Semoga bermanfaat dan yakinlah bahwasanya menulis itu bisa merubah hidup seseorang. Terima kasih sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.